Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini gue akan ngomongin common sense. Lo mendingan pilih yang mana? Apakah Sony ZV-1 atau Sony seri A6000XXX? Yuk kita obrolin. Pertama-tama izinkan gue mengapresiasi Bukamall yang mudah diakses dari aplikasi atau website Bukalapak, di mana mereka kali ini membantu gue mendapatkan aksesoris untuk Sony A6400 dengan sangat mudah, mau itu baterai, mau itu memory card, dan juga mau itu cage. Kalau misalkan lo agak takut sebenarnya dengan Bukamall apakah terpercaya, jawabannya adalah iya, at least untuk kategori elektronik dan juga hobi seperti kamera yang saat ini lagi kita obrolin, itu bisa dibilang nama-nama lapaknya adalah nama-nama besar. So, please do check them out. Link untuk ke Bukamall gue taruh di kolom deskripsi. Oke, Sony ZV-1 atau seri Sony A6XXX. Range-nya dari Sony A6000, A6300, A6100, dan juga A6400. Mana yang harus dipilih? Yang paling awal gue akan bilang dulu kalau secara kualitas warna out of cam dan juga secara kualitas fitur sebenarnya A6000 dan juga A6300 ini di bawahnya Sony ZV-1. Tapi kalau misalkan emang lo lebih ke fotografi minded, sebenarnya kamera-kamera ini A6000 dan juga A6300 masih aman. Cuman kalau lo porsinya lebih ke video, dari dua ini aja, gue akan langsung pilih si Sony ZV-1. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain juga sih, nanti yang bakal gue omongin ya. Pertimbangan ini atau common sense ini akan gue coba bikin simpel, masuk ke 3 bagian aja. Yang pertama, gimana posisi lo saat ini. Yang kedua, gimana workflow lo. Dan yang terakhir adalah gimana lo melihat masa depan lo dengan perkameraan yang lo punya. Oke, yang pertama dulu, gimana posisi lo saat ini? Itu sangat penting sebenarnya untuk menentukan apakah kita memilih kamera mana atau yang mana. Apakah lo seorang aspiring YouTuber, atau mungkin lo aspiring content creator, atau lo emang sudah bisa menghasilkan dengan konten yang lo bikin. Pada dasarnya, kamera handphone itu cukup untuk membuat konten. Lo tidak perlu membeli kamera mahal-mahal, bahkan cinema kamera. Ada yang bikin konten pakai cinema kamera, ada ya. Tapi bukan berarti itu jelek, tiap orang punya preferensi dan kebutuhan masing-masing. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah lo lagi di posisi yang mana. Mereka-mereka yang sudah punya kamera mahal itu biasanya emang climbing the ladder pelan-pelan sampai akhirnya bisa punya kamera seperti saat ini. Kalau misal pun lo sekarang baru bener-bener pengen mulai, gue sangat menyarankan investasinya di lampu dan juga mic eksternal, bukan di kamera. Tapi kita ngomongin lo udah punya lah ya. Lampu udah ada, kamera udah ada gitu. Pilihannya yang mana? As simple as this. Kalau budget lo memang hanya 10 juta, A6400 itu sudah keluar tuh. Karena untuk mendapatkan A6400 second dengan kit, lo perlu paling nggak 11 juta. Ya, lo paling nggak perlu 11 juta deh. Gue bisa nemuin yang di bawah itu sebenarnya. Atau lo bisa beli body only aja, terus lo beli lensa kitnya sendiri terpisah. Yang second, itu masih masuk. Harganya 11 juta sampai 12 juta. Cuman kalau budget lo nggak bisa lo naikin lagi, berhenti di 10 juta, pilihan lo hanya di A6100 atau ZV-1. Gue sendiri sebenarnya lebih memilih si Sony ZV-1. Kenapa ZV-1? Karena ZV-1 bisa membantu gue menjadi seorang, filmmaker atau pembuat konten yang lebih baik lagi dari sisi teknis. Karena dia punya profile pictures. Profile pictures tuh kayak warna yang keluar dari kamera itu masih setengah matang. Jadi nanti lo harus belajar untuk mewarnai dan segala macamnya. Tapi nggak itu aja, lo juga bisa sih kayak keluar out of cam warnanya sudah jadi. Tapi kalau lo pengen belajar, tentu si Sony ZV-1 lebih baik. Karena si Sony A6100 dia tidak memiliki profile picture apapun. Tapi kalau lo bisa melihat diri lo dalam beberapa bulan ke depan itu ada kemungkinan menambah lensa. Nah ini beda cerita ya. Menambah lensa, gue sangat menyarankan lo akhirnya menggunakan si Sony A6100 atau bahkan nabung tunggu sampai bisa beli Sony A6400.
Berikutnya yang kita lihat tentu adalah workflow lo. Workflow kerja lo itu seperti apa? Tentu berbeda ya antara orang yang baru belajar atau mungkin baru bikin konten dengan orang yang sudah sedikit lebih lama deh. Lo main 3 bulan aja bikin konten. Biasanya lo udah mulai menemukan workflow yang berbeda dibandingin dengan awal lo bikin. Kalau lo cuman sesimpel ngambil gambar, terus taruh di komputer, paling potong-potong sedikit biar rapi, terus naikin ke YouTube, dan Sony ZV-1 again adalah pilihan yang tepat sebenarnya. Cuma kalau ternyata sekarang workflow lo sudah sedikit lebih ribet, lo pengen color grading, misalkan lagi-lagi ini yang gue bawa ya, berarti lo perlu gambar yang flat, atau mungkin lo perlu merekam video 4K dengan waktu yang lebih panjang, berarti jawabannya adalah seri A6XXX menjadi jawabannya. Karena si ZV-1 ini sendiri walaupun bisa merekam 4K, tapi berdasarkan beberapa review yang gue lihat, dia lebih rentan terhadap yang namanya overheat dibandingkan dengan Sony A6400 dan juga Sony A6100. So far gue pakai Sony A6400 dan gue tidak pernah mengalami overheat walaupun gue ngerekam let's say 4K 30 menit sampai 1 jam. Itu ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Jadi ya silakan masuk pertimbangan. Plus untuk produksi yang sifatnya mungkin lebih panjang dan juga lebih serius, menurut gue Sony A6400 itu lebih suits your needs dibandingkan dengan Sony ZV-1. Kecuali lo perlu ZV-1 hanya menjadi big cam, then it's good. Yang terakhir tentu yang jadi pertimbangan adalah gimana sih lo melihat masa depan lo dengan dunia perkameraan. Ini lo trace back ya ke kebiasaan lo sebelum-sebelumnya. Kalau lo tipikal orang yang cepat puas dengan satu buah barang dan lo tahu lo tidak akan mengganti-ganti barang itu sampai barang itu selesai umurnya, berarti Sony ZV-1 bisa menjadi satu buah media perekam yang handal dan bertahan dengan lama. Yang jadi masalah adalah kalau lo tipikalnya ternyata gatel, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, mungkin nanti tiba-tiba ganti kamera, ganti merek, ganti sistem, atau nambah lensa ini, itu, dan segala macamnya. Dan it's really clear Sony ZV-1 itu bukan menjadi purchase yang baik untuk saat ini. Nggak ada salahnya lo mencoba membeli seri yang lebih tinggi lagi seperti A6100 atau mungkin A6400 lah yang harganya masih hold up dengan cukup baik untuk saat ini, bahkan dibandingkan dengan A6100 atau A6600 sekalipun. By the end of the day, sebenarnya yang namanya kamera itu hanya alat untuk merekam aja. Tetap ini adalah omongan yang standar, story is the king. Konten lo itu adalah yang membuat lo jadi diri lo sekarang ini. Ya, kamera itu memang diperlukan untuk merekam, tapi nggak juga harus kamera yang mahal gitu loh. Pada akhirnya, apakah Sony ZV-1 atau seri A6XXX, keputusannya ada di tangan lo. Tapi common sense-nya begini, kalau lo seseorang yang melihat paling nggak dalam waktu setahun lagi, lo tidak mau menyisihkan budget untuk beli kamera, lo tidak mau menyisihkan budget untuk beli lensa, lo cuma pengen punya satu buah kamera yang works well, dan Sony ZV-1 adalah jawabannya. Tapi kalau lo pengen punya satu buah kamera yang bisa dibilang lebih future proof, satu buah kamera yang bisa lo bawa lumayan lebih lama, dan kalaupun lo jual harga secondnya itu bisa dibilang masih lumayan bertahan dengan baik, dan ya berarti Sony A6XXX jawabannya. Dan minimal kalau menurut gue bener-bener pengen future proof, coba deh Sony A6400. Pada akhirnya sih jawaban gue seperti itu. Tentu final decisionnya lo ada di tangan lo, tapi itu yang pengen gue tahu. Kalau lo sendiri, based on penjabaran gue yang tadi, kira-kira mana yang lo pilih? Sony ZV-1 atau Sony A6400? Atau A6XXX? Gue tahu ini bukan video paling teknikal yang pernah gue bikin, karena balik seperti yang tadi gue ngomong di depan, gue pengen masukin common sense itu ke dalam otak lo. Mana yang pengen lo pilih? I wanna know. Please do let me know di kolom komentar. Dan jangan lupa di kolom deskripsi, di atas ya kolom komentar, itu ada link menuju Bukamall yang sudah membantu gue mendapatkan aksesoris untuk Sony A6400 yang gue pakai hari ini. So yeah, give them some love. Check them out. Anyway, buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.